Hai guys, selamat datang di channel YouTube Ponti Aldins. Hari ini aku mau berbagi resep siomay. Kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya, ikutin terus ya videonya. Jangan lupa subscribe. Yuk, langsung aja bikin. Ini dia bahan-bahannya. Nah, di sini aku udah punya ikan tenggiri yang udah aku halusin. Kemudian ada tepung sagu tani. Terus kemudian aku punya 3 butir telur. Kemudian aku juga udah garam, gula, dan juga kaldu ayam. Kemudian aku punya bawang putih dan bawang merah yang udah aku halusin sebelumnya. Terus di sini aku juga punya lada bubuk atau merica. Kemudian ada minyak wijen. Terus aku juga punya labu siam yang udah aku parut halus. Nah, ini aku saring ya guys. Jadi biar airnya itu keluar kayak gini. Nah, sebelum kita mulai, aku di sini mau ngebersihin dulu si parenya. Ini bagian tengah parenya aku potong dulu ya. Kalian terserah bisa potong pakai pisau, bisa juga dibersihin pakai sendok. Nah, kalau semua parenya udah bersih kayak gini, nah kita tinggal taburin pakai garam. Kenapa pakai garam? Supaya air yang terkandung di dalam parenya ini keluar, jadi rasa pahitnya juga bakalan hilang. Nah, ini kita diamin dulu selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nah, sambil nunggu itu aku juga udah ngegoreng kacangnya ya guys. Nah, ini tips dari aku, kalau ngegoreng kacang pastiin minyaknya jangan terlalu panas, soalnya si kacang ini mengandung minyak. Jadi kalau misalnya kalian ngegoreng sampai coklat di dalam kuali, ditiriskan, kacang itu bakalan gosong. Jadi pastiin minyak kalian jangan terlalu panas ya. Nah, ini aku lanjut ngebuat adonan siomaynya. Pertama-tama aku sama kayak ngebuat taekwondo, aku pastiin dulu si daging tenggirinya ini udah benar-benar halus, nggak ada tulang-tulang yang tersisa. Nah, terus aku lanjut masukin bawang putih dan bawang merah halusnya. Nah, kemudian aku masukin garam, gula, dan kaldu ayamnya. Terus aku masukin telur. Nah, ini sedikit tips lagi dari aku, kalau misalnya ngaduk adonan kayak gini, gunain aja jari-jari kalian, jadi jangan ditekan-tekan gitu ya guys, soalnya ntar dia bakalan terlalu padat dan keras banget kalau terlalu banyak diaduk. Nah, kalau semua bahannya udah tercampur rata, baru kita masukin si labu siamnya. Nah, kalau misalnya labu siamnya udah dimasukin kayak gini, kita pastiin labu siamnya ini bener-bener udah tercampur rata sama adonan yang lain. Nah, kayak gini. Nah, sebelumnya aku juga udah nyiapin di sini ada telur yang udah aku rebus, kemudian ada tahu, ada kentang, dan ada pare yang udah tadi aku siapin. Nah, kita udah bisa lanjut ke step yang berikutnya. Nah guys, ternyata mudah banget kan kalau ngebuat siomay. Ini aku mau buat siomay keriting yang kayak abang-abang jualan itu. Ternyata mudah banget, cuman pakai garpu doang. Pakai garpu terus disisir-sisir kayak gini. Nah, jadinya cantik banget kan, jadi kayak keriting-keriting gitu. Nah, ini aku lanjutin masukin ke dalam parinya ya guys.
Nah, ini opsional aja sih guys. Aku juga pakai kulit pangsit. Nah, ini kulit pangsitnya sebelumnya aku basahin dulu ya. Kemudian aku bakal isi sama adonan siomaynya. Nah, kalau misalnya siomaynya udah terbungkus rapi kayak gini, kalian bisa tambahin parutan wortel di atasnya agar tampilannya lebih cantik dan menarik. Nah, kita lanjut bikin saus kacangnya. Nah, di sini aku udah punya kacang tanah, kemudian aku punya kentang, terus aku punya gula pasir, kemudian aku juga punya gula merah, kemudian di sini aku punya daun jeruk, kemudian aku punya kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Nah, cabai merahnya terserah kalian ya, banyaknya tergantung seleranya kalian aja untuk tingkat kepedasannya. Nah, sebelum semua bahan di blend, ini aku tumis dulu ya bahannya. Nah, ini siomaynya kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini aku ngeblendnya pakai chopper ya guys, soalnya aku bakal blend 2 kali karena hasilnya chopper itu agak sedikit kasar. Jadi ntar setelah aku masak sebentar itu bakal aku blend lagi pakai choppernya, jadi hasilnya itu lebih halus. Tapi kalau misalnya kalian pakai blender, kalian udah bisa sekali aja langsung halusin tanpa perlu 2 kali di blend ulang. Hasil dari chopper tuh kayak gini, agak sedikit kasar. Nah, di sini aku udah panasin minyak, kemudian aku udah masukin 2 helai daun jeruk. Kenapa aku masukin duluan? Soalnya aku mau ngeluarin minyak dari daun jeruk itu agar lebih wanginya tuh keluar. Nah, kalau misalnya udah ditambahin air, kemudian kalian bisa tambahin gula merahnya. Kemudian kalian bisa tambahin kentang. Dan kalian bisa tambahin gula pasir. Nah, setelah ini mendidih, aku bakal ngulang ngeblendnya untuk yang kedua kalinya. Nah, ini dia hasil blendannya. Oh ya, jangan lupa ya masukin air asam jawanya yang udah aku larutin dengan menggunakan 5 sendok air panas. Nah, kalau misalnya udah mengental kayak gini, ini kalian kecilin lagi apinya sampai bener-bener si saus kacangnya ini keluar minyaknya, atau kalau bahasa Melayunya sih pecah minyak.